sedang menuruni bidang miring dengan kecepatan 4,2 meter per second kuadrat. Jika tan alfanya itu sama dengan 3/4 dan besar koefisien kinetiknya itu adalah 0,5, hitunglah di saat yang pertama kita disuruh hitung gaya F-nya. Lalu yang kedua itu gaya gesekan. Jadi untuk menjawab soal tersebut kita harus tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya itu masanya adalah 50 kg, lalu percepatannya sama dengan 4,2 meter per second kuadrat. Nah, koefisien kinetiknya itu sama dengan 0,5. Lalu tan alfanya itu sama dengan 3/4. Nah, jika ada tan alfa, maka kita juga bisa mencari sin cos. Tan alfa di sini kan adalah sama dengan desa atau depan samping. Lalu sin itu sama dengan demi. Depannya itu adalah 3, dan karena miringnya itu belum diketahui, maka kita bisa memakai rumus trigonometri. Nah, kalau dalam segitiga siku-siku, kayak gini gambarnya. Kalau misalkan sudutnya di sini berarti depannya itu adalah 3, di sini sampingnya 4. Nah, miringnya itu adalah 5. Kenapa bisa 5? Karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Jadi miringnya itu adalah 5. Depannya itu 3, miringnya itu adalah 5. Jadi sini itu adalah 3/5. Lalu cos. Cos itu sama dengan sami. Sampingnya itu adalah 4, miringnya adalah 5. Jadi cosnya itu adalah 4/5. Nah, selanjutnya kita akan mencari W. W itu sama dengan M dikali G. Masanya itu sama dengan 50. Gravitasinya sama dengan 10. Nah, 50 dikali 10 itu sama dengan 500. Nah, untuk menjawabnya soal A, itu kita memakai rumus sigma Fg sama dengan 0. Kenapa sigma Fg sama dengan 0? Karena di sini gambarnya itu bendanya itu jatuhnya itu miring, bukan lurus. Makanya dia tuh pakai Y. Kalau mendatar berarti dia pakai X. Sigma Fg sama dengan 0. 0 ini karena kita memakai hukum Newton yang pertama. Jadi bendanya itu tidak bergerak. Lalu setelah itu M plus F sin alpha min W cos alpha sama dengan 0. M sama dengan ini W cos alpha-nya itu kita balik dengan F sin alpha-nya. Jadi W cos alpha kurang F sin alpha sama dengan 0. Sama dengan W-nya dari di sini adalah 500. Cos alfanya sama dengan 4/5 dikurang F sin alfanya itu sama dengan 3/5. Nah, selanjutnya ini kita kalikan dulu 500 dikali 4/5. Jadi ini kita coret 500 dibagi 5 itu sama dengan 100. 100 dikali 4 sama dengan 400. Min 3/5F sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari FK, F atau gaya gesek. FK-nya itu sama dengan mu K dikali M. Mu K-nya itu adalah setengah, lalu dikali
Kita kalikan setengah dikali 400, lalu kita kalikan juga setengah dikali 3/5. Setengah dikali 400 itu sama dengan 200, lalu 200 min 10. Nah, ini sudah kita ketemu apa namanya daya-daya. Jadi ini daya-daya 200 min 3/10F. Nah, selanjutnya kita mencari gaya mendatarnya. Kalau gaya mendatarnya itu kita memakai rumus sigma fx sama dengan m dikali a. Kenapa sigma fx sama dengan m dikali a? Karena kita tuh memakai hukum Newton yang kedua. Lalu kita mencari gaya mendatar. Kalau gaya mendatar itu berarti sumbunya itu adalah x. Jadi kita di sini langsung tulis aja f plus alpha lalu plus y sin alpha. Nah, sama dikurang fy sama dengan m dikali a. F-nya pas alfanya tadi itu adalah 4/5 ditambah Y-nya itu adalah 500 3/5 dikurang FG. FG-nya itu tadi 200 min 3/10 sama dengan masanya adalah 50 dikali percepatannya 4,2 meter per second. 4,2 meter per second. Nah, ini kita tinggal masukin aja di 4/5 F ditambah 500 dibagi 5 itu adalah 100 kali 3 berarti 300 dikurang 200. Nah, ini kita lihatin seandainya kalau di sini negatif berarti menjadi positif 3/10. Dengan 50 dikali 4,2 itu adalah 210. Nah, lalu di sini 4/5 ini kita kalikan 2. Jadi 4 kali 2 itu adalah 8, 5 kali 2 itu adalah 10. Ditambah 3/10 ini kita tinggal luas. 300 dikurangi 200 sama dengan 210 adalah 11/10. 300 dikurang 200 berarti kan hasilnya 100 nih. Lalu ditambah dengan 200 pindah luas jadi 210. Kalau misalkan kita pindah luas 100 berarti menjadi negatif 100 dan 11/10 110. Nah, ini 10 kita kalikan dengan 110. Jadi sama dengan 11. Hasil dari 10 dikali 110 itu adalah 1100. Itu sama dengan 1100 kita bagi dengan 11. Jadi hasilnya adalah 100 Newton. Saya akan mengerjakan yaitu gaya gesekan dari soal balon-balonan buka dari sama dengan 1,5 dikali 400 dikali 25 100 dikurang 3/10. Juga ya, jadi 3/10.
Nah, begitu cara mengerjakan bagian B dari soal nomor 139. Ya. Ini ada soal nomor 5, yaitu balok kayu yang memiliki massa 10 kg diletakkan di atas bidang datar perkasan. Terdapat dua gaya yang bekerja pada balok tersebut seperti gambar di atas. Jika F1-nya sebesar 100 Newton dan F2-nya sebesar 50 Newton dan tekan alfa di situ ada 3/4 serta balok dalam keadaan seimbang, maka yang pertama adalah gambarkan gaya gesek serta arahnya. Tentu saja diketahuinya itu adalah massanya. Massa si baloknya itu adalah 10 kg. Lalu gaya yang pertama atau F1-nya sebesar 100 Newton. Lalu F2-nya itu sebesar 50 Newton. Dan tekan alfanya adalah 3/4. Oleh karena di sini diketahui bahwa kan alfanya 3/4, kita bisa mencari sin alfa dan cos alfa. Dalam trigonometri kan juga bisa disebut dengan D depan samping dalam segitiga siku-siku. Berlaku trigonometri depan samping. Jika ada sudut di sini, depannya ada 3 dan di sini ada 4, maka miringnya adalah 5 karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi kalau sin adalah D mi, berarti depannya itu adalah 3, miringnya adalah 5. Sedangkan cos di sini adalah sampingnya adalah 4 dan miringnya adalah 5. Jadi sekarang kita akan menjawab yang bagian A. Gaya gesek statis selalu berlawanan arah dengan kecenderungan gerak benda. Jadi jika F1-nya ke kanan, Fs-nya ke kiri. Nah, untuk menghitung yang B-nya, gaya gesek statis, ini adalah benda dalam keadaan seimbang. Di sigma F sama dengan 0. Oleh karena gaya gesek statis bergerak pada sumbu X, di sini kita juga punya F2, F1 dan F2. F2 di sini ada yang bergerak diproyeksikan terhadap sumbu X menjadi F2X. Kita hitung dulu, F2X adalah F2 cos alpha. F2-nya diketahui 50 Newton. Sedangkan cos alfanya di sini adalah 4/5. 50 dibagi 10, 10 dikali 4, 40. Jadi F2X-nya adalah 40 Newton. Kita tinjau semua gaya yang bergerak pada sumbu X, yaitu ada F1 yang bergerak ke sebelah kanan yaitu positif. Lalu ada F2 yang bergerak ke kiri menghasilkan F2X. Lalu juga ada Fs yang bergerak ke arah kiri juga, jadi min Fs sama dengan 0. F1-nya di sini adalah 100, F2-nya di sini, F2S-nya di sini adalah 40 Newton dan Fs-nya yang kita tanyakan sama dengan 0. 100 dikurang 40 yaitu 60 min Fs sama dengan 0. Berarti Fs-nya adalah 60 Newton. Untuk yang bagian C, yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya normal. Gaya normal di sini bergerak pada sumbu Y. Maka kita akan meninjau seluruh gaya yang bergerak pada arah sumbu Y. Kita tetap pakai sigma F sama dengan 0. Di sini ada gaya normal, ada juga gaya berat ke bawah, dan juga ada gaya F2Y. Gaya berat di sini bisa kita hitung
sini ada 10 kilogram, gravitasi 10 berarti 100, berarti W-nya adalah 100 Newton. Gaya F2Y di sini bisa kita hitung F2 sin F2-nya adalah 50, sin alfanya adalah 3/5. Jadi F2Y-nya adalah 30 Newton. Sini ada F2Y. Lalu kita masukin seluruhnya. Sigma F sama dengan 0. Ada gaya normal, ada gaya berat ke bawah berarti min W, dan ada gaya F2Y sama dengan 0. Gaya normalnya di sini yang kita tentukan, min W-nya adalah 100, F2Y-nya adalah 30 Newton sama dengan 0. N sama dengan 100 plus 30. N-nya 130 Newton. Jadi kesimpulannya, untuk jawaban yang A yaitu gaya gesek statisnya bergerak ke arah kiri, yang B adalah gaya gesek statisnya sebesar 60 Newton, dan yang terakhir gaya normalnya sebesar 130 Newton. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang soal nomor 5.